Halo Velas Kavanus, kembali lagi di Pozinus, podcast siswa Nusa Putra. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Nah, jangan lupa jaga kesehatan juga ya, soalnya cuacanya lagi nggak tentu ya. Kadang dingin, kadang panas, kadang kangen. Sulit ya kalau itu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nana dan partner saya Vivi yang akan menemani kalian pada podcast episode kali ini. Nah, kalian tahu nggak sih pada episode kali ini kita mau bahas tentang apa? Jadi, beberapa hari yang lalu, OSIS SMK Nusa Putra 2 mengadakan sebuah kegiatan yaitu pemilihan Ketos Waketos dan Ketua MPK masa jabatan 2024-2025. Pasti kalian penasaran nggak sih siapa yang menjadi Ketos Waketos dan Ketua MPK? Penasaran banget nggak sih? Aku juga penasaran nih di sini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ketos Waketos dan Ketua MPK periode 2024-2025. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, kan udah ada nih di depan kita ada Ketos Waketos dan Ketua MPK periode 2024-2025. Kira-kira gimana nih kabarnya kalian? Sangat baik dong. Terima kasih. Kalau kabarnya sendiri gimana? Kita juga baik ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya boleh nggak sih perkenalan dulu dari kelas mana, terus namanya siapa, dimulai dari yang paling depan nih. Baik. Halo, perkenalkan, nama aku Syifa Kusma Putri Bowo. Aku berasal dari kelas 11 B Farmasi. Oke, perkenalkan, saya Ivan Alfreka Putri dari kelas 11 Farmasi sebagai wakil ketua OSIS. Halo, perkenalkan nama saya Bozi Azam Rahel dari kelas 10 Farmasi Industri. Saya menjabat menjadi Ketua MPK. Nah, pasti kan nggak nyangka banget kan tiba-tiba terpilih menjadi ketua, wakil ketua OSIS dan ketua MPK. Ya. Nah, gimana sih perasaan kalian ketika kalian tahu nih ternyata kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan ketua MPK? Pertama jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Untuk perasaan sendiri pastinya ada rasa senang, terus ada rasa kayak kaget, bingung, kayak agak menyangka aja ternyata bisa jadi terpilih atau diamanahkan siswa-siswa untuk jadi ketua OSIS. Jadi ya mungkin rasa bingung tuh ada, terus senang, sedih dikit juga ada. Jadi Sedih. Banyak senangnya nggak sih? ya, alhamdulillah. Semua itu ada suka dukanya. Nah ya, jadi ya senang aja ya. Kalau dari aku sendiri, emang awalnya nggak nyangka karena bisa mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Karena yang pastinya setelah terpilih itu senang, cuma ada perasaan khawatir juga karena menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS itu kan punya tanggung jawab yang besar. Sangat banget ya. Besar banget. Terus Kalau gimana? dari saya ada rasa senangnya sih enggak, kalau enggak suka sih juga enggak. Kenapa Tapi kok nggak senang? gimana? Kenapa kok nggak senang? Kan terpilih, harusnya diamanai siswa. Ya terpilih tapi gimana ya? Kan masih kelas 10 ini kan baru masuk sekolah, baru masuk SMK Nusa Putra. Kan belum ada pengalaman di dunia OSIS. SMP juga kan belum pernah. Saya coba di OSIS. Tiba-tiba terpilih ya? Ya terpilih menjadi ketua MPK. Tapi saya usahain bisa menjadi ketua yang amanah. Amin. Kita doain bersama-sama. Nah, tadi kan menyinggung soal kelas 10 ya. Terus gimana sih cara kamu untuk belajar menjadi ketua yang baik? Karena kan juga baru kali ini ya kelas 10 menjadi ketua, apalagi ketua MPK. Oh. Paling belajarnya sih dari pengalaman ya mesti ya. Pengalaman saya cuma masih di ketua kelas, belum ada apa kayak ketua-ketua organisasi yang lainnya belum pernah. Ya paling berusaha paling sama teman OSIS saling bekerja sama lah, belajar untuk membantu. Nah, untuk ketua dan wakil ketua OSIS nih, kan pasti banyak banget kan siswa-siswa di SMK Nusa Putra 2 ini. Gimana sih cara kalian mendekatkan diri ke siswa-siswa melalui organisasi? Ini coba digabung atau sambung menyambung nggak apa-apa? Sambung menyambung nggak apa-apa.
Oke, dari aku sendiri, kalau cara kita mendekatkan diri dengan anggota OSIS itu caranya kita harus mengenali potensi diri mereka, kayak minatnya mereka apa, di bidang apa. Terus yang pastinya kalau dari adik-adiknya sendiri anggota OSIS baru kan masih canggung kan kalau ngomong sama kakak kelasnya. Terus bisa mungkin kita harus melibatkan dia aktif buat ngasih pendapat di setiap kegiatan OSIS yang akan kita jalankan. Ya, jadi kalau yang dibilang paling penting itu pastinya komunikasi antara yang mungkin kita ke anggota. Jadi kalau misalkan anggotanya kurang komunikasi, kita kurang komunikasi sama mereka, kita nggak bisa beradaptasi sama mereka, kita jadi kayak tidak bisa menyetarakan omongannya mereka atau caranya mereka buat berkomunikasi sama kita. Jadi ya kita istilahnya mengalah gitu. Buat yang penting kita bisa bersama-sama, berjalan bersama. Berarti kuncinya ada di komunikasi ya. Terus awal pendekatannya juga dari ketos sama ketosnya ya. Iya, betul. Tapi juga kita harapkan dari anggotanya sendiri mempunyai kesadaran untuk mendekatkan ke kakak-kakaknya. Jadi mereka kalau dibilang mereka pasti juga mau belajar dari kita juga mau belajar dari mereka. Kalau misalkan dari kita aja yang punya niat, gimana mau maju ke depannya. Itu juga. Nah, terus kalau buat MPK nih, apa sih program kerja yang akan dilakukan MPK selama 1 tahun ke depan? Apa mungkin ada program baru yang menarik buat siswa-siswi? Kalau program baru untuk MPK sih tidak ada yang menarik ya. 11-12 sama yang tahun lalu masih sama lah kayak tahun lalu. Berarti masih mengadaptasi dari MPK sebelumnya. Iya. Nah, untuk ketua dan wakil ketua OSIS-nya. Untuk membahas program pasti tiap tahun ada yang beda ya, walaupun ada yang turun-temurun, ada yang beda ya. Baru ya, baru. Nah, itu yang lagi menggebu-gebu itu ultra sih. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu atau saya masuk sekolah sini tuh nggak ada ultras atau komunitas itu. Jadi mungkin kayaknya kita lebih baik bikin deh buat apalagi futsalnya SMK Nusa Putra 2 udah mulai aktif ikut lomba juga. Jadi kalau ada peluang buat lomba supporteran atau reward buat supporteran kan lumayan buat mereka juga itu. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada episode kali ini, untuk ketua, wakil ketua OSIS dan ketua MPK, apakah ada yang ingin kalian sampaikan mungkin mengenai pengalaman kalian selama berorganisasi sampai di titik ini? Sharing-sharing ya. Kalau dari aku sendiri, emang kalau pengalaman misal dari SMP nih, kalau dari SMP kan nggak pernah aktif di sekolah, nggak pernah organisasi, apalagi waktu SMP kan lagi ada COVID, jadi emang kesempatan buat aktif di sekolahnya tuh jarang banget. Terus waktu masuk SMK sini, punya niatan pengen aktif, pengen masuk organisasi, dan akhirnya pada tahun lalu aku masuk di organisasi OSIS dan menjabat, dan akhirnya sekarang ini saya dipercaya atau diberi amanah menjadi wakil ketua OSIS. Oh iya, aku sejujurnya emang SMP malah sebagai bisa dibilang siswa pengangguran, jadi nggak pernah ikut sama sekali organisasi, jadi ya cuma main ngegame dan kayaknya paling itu tuh ngegame, jadi senang banget ngegame. Gimana ya, kalau dibilang mungkin dari ngegame aja itu udah dapat pelajaran ilmu gimana caranya bekerja sama ya. Terus masuk SMK barulah memberanikan diri buat ikut organisasi. Ya cuma berlandaskan pernah ikut organisasi kecil di kelurahan yaitu Posyandu Remaja yang masih bersangkutan dengan kesehatan. Jadi kami hanya membantu puskesmas untuk melakukan tes tensi atau tinggi badan, berat badan, hanya seperti itu. Jadi hanya organisasi kecil lah sampai akhirnya berani terjun ke OSIS. Nah, habis dari OSIS di kelas 10 saya diajukan untuk ke FKO atau Forum Komunikasi OSIS Semarang. Jadi saya bergabung di forum tersebut. Untuk pengalaman di FKO itu sebenarnya banyak ya. Jadi tambah temen, tambah relasi, tambah ilmu dari semua SMK, SMA, MA yang ada di Semarang. Jadi banyak banget ilmunya kalau gabung ke organisasi-organisasi, nggak hanya temen, nggak hanya ilmu, relasi, pengalaman juga pastinya
kita dapat informasi-informasi lah dari sekolah lain kayak ilmu buat bekerja sama, atau kayak misalkan kita pengen kerjasama tentang sponsor, atau kita kayak istilahnya mungkin adalah sekolah yang mungkin belum pernah ngadain sponsor. Nah, sekolah lain ada yang pernah ngadain sponsor. Kita tanya-tanya nih, kalau mau sponsor tuh gimana sih, apa aja, proposalnya gimana. Nah, itu kita bakal diajarin sama mereka. Jadi kayak sharing. Jadi beneran tuker-tuker ilmu kayak, oh di OSISmu gitu, oh di OSISku gini. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang diadakan itu juga bisa diadain di sekolah. Jadi aku harap sih kalian bisa ikut serta atau ikut hadir atau ikut event yang diadakan. Bahkan kalau bisa kalian ikut bergabung di organisasi, bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan, pengalaman, juga relasi pastinya. Jadi kalau bisa di masa muda ini digunakanlah untuk menambah ilmu, menambah relasi, dan menambah pengalaman. Jangan yang baik-baik ya. Cinta-cintaan tuh boleh, tapi cinta-cintaan tuh boleh di masa muda, tapi kalau bisa tetap harus nikmati rasa mudanya di positif gitu. Pacaran pasti positif ya, tapi kalau bisa yang organisasi juga diikutin lah, biar semakin imbang ya. Jadi pacaran boleh, organisasi juga boleh gitu. Cukup sih dari aku. Kalau dari ketua MPK sendiri, Kalau saya pengalamannya dulu pas SMP kan nakal, ngerjain tugas aja gak pernah gini-gini. Terus pas masuk SMK saya ingin coba berubah, ingin masuk OSIS. Nah sekarang udah masuk OSIS malah jadi ketua MPK. berarti cukup pengalaman Ya, baru pertama kali. langsung baiklah di sini. Ya, bismillah lah, semoga baik. Ada lagi lah. harus dong. Harus dong. Buat siswa kok. Buat siswa jangan kayak aku ya. Ya, pesan dari Gusti, jadi ya MPK. ubahlah menjadi baik. Di OSIS. Gusti buktinya Di OSIS. nih. Berarti kalau nggak di OSIS, Dan tambah nakal apa ya? untuk masuk ya. Iya, masuk. Iya. Terakhir nih kata-kata buat siswa SMK dong. Sekarang Saputra 2 maksud. Mungkin pesan atau pesan yang disampaikan selama organisasi atau mungkin mengajak mereka untuk bergabung. Pesan saya untuk siswa SMK Saputra 2 gimana ya? Yang itu tadi. Ya kayak tadi lah, jangan nakal, harus ikut organisasi OSIS kalau mau. Kalau mau, Yeah. harus mau dong. Ya harus mau. Ya pesannya kalau Biar nambah pengalaman. Ya pesannya kalau dari aku pribadi, terima kasih sudah memberikan amanah untuk aku dan partnerku event. Kami sangat-sangat berterima kasih atas amanahnya, dan kami juga Berharapnya bisa menjalankan kegiatan OSIS yang dengan baik. ya, jadi kami menjalankan amanahnya dengan baik, bertanggung jawab, juga tidak lupa dengan janji-janji kami pada saat orasi seperti itu. Jadi kami berterima kasih lah pokoknya, dan mohon maaf jika memang besok sedikit melakukan atau melakukan hal yang tidak bisa kalian maafkan. Tapi jangan sampai sebenarnya, tapi kita mohon maaf dulu nih. Jadi takutnya tapi karena manusia tidak lupa. manusia tidak lupa kesalahan. Dan pesannya untuk aku, maksudnya pesannya untuk kalian, kalau bisa ikutin event-event kami dengan gembira, senang hati, juga meramaikan event-event kami. Jadi kami tambah semangat nih Semangat, ya. buat ada event-event lainnya. Partisipasi kalian itu sangat berharga bagi kami, penyemangat kami buat ngelakuin event selanjutnya. Oh ya Sudah cukup. cukup. Oke, jadi itu saja yang disampaikan dari Ketua, Wakil Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2024-2025. Nah, beberapa tadi adalah jawaban dari beberapa pertanyaan yang mungkin kalian juga tanyakan seperti itu. Jadi terjawab ya di sini. Mungkin kalian mau nanya tapi malu nih nanya langsung gitu ya, takutnya ketosnya galak. Padahal enggak ya. Baik kok. Baik sekali. Baik kok, aku humoris kok, aman.
dari kami untuk podcast episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.